Halo, selamat siang semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan materi teori himpunan dari halaman 26 hingga halaman 42. Himpunan berhingga dan tak berhingga. Jadi gini, dalam matematika ada yang namanya himpunan, yaitu kumpulan dari beberapa anggota, bisa angka dan bisa huruf dan lain-lain. Nah, himpunan itu dibagi jadi dua jenis utama. Satu, himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu artinya jumlah anggotanya bisa dihitung dan ada batasnya. Misalnya A sama dengan buka kurung kurawan 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung kurawan. Atau bisa ditulis juga A sama dengan buka kurung kurawan X1, X2, X3 sampai seterusnya. Artinya anggota ada beberapa, ini misalnya 5, atau ada anggota terakhir yaitu Xn. Yang kedua, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga itu kalau yang ini kebalikannya, jumlah anggotanya tidak ada batasnya alias terus berlanjut. Misalnya A sama dengan buka kurung kurawan 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung kurawan, atau ditulis A sama dengan buka kurung kurawan X1, X2, X3 sampai seterusnya. Artinya tidak ada anggota terakhir. Kita bisa menghitung sampai habis. Intinya ada ujungnya terus berlanjut selamanya. Kesimpulannya, berhingga itu ada batas atau bisa dihitung sampai selesai. Kalau tak berhingga tidak ada batas, tidak bisa selesai dihitung. Oke, baik, saya akan menjelaskan slide berikutnya. Misalkan A dan B adalah sebarang himpunan. Penjumlahan dari mutlak A ditambah mutlak B menghitung banyaknya elemen A yang tidak terdapat dalam himpunan B dan banyaknya elemen himpunan B yang tidak terdapat dalam himpunan A tepat satu kali, dan banyaknya elemen yang terdapat dalam himpunan A irisan himpunan B sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, pengurangan banyaknya elemen yang terdapat dalam himpunan A irisan himpunan B dari mutlak himpunan A ditambah mutlak himpunan B membuat banyaknya anggota himpunan A irisan himpunan B dihitung tepat satu kali. Dengan demikian, mutlak himpunan A gabungan himpunan B sama dengan mutlak himpunan A ditambah mutlak himpunan B dikurang mutlak himpunan A irisan himpunan B. Generalisasi dari hal tersebut bagi gabungan dari sejumlah himpunan dinamakan prinsip inklusi eksklusi. Oke, baik, saya akan menjelaskan slide ini. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku himpunan A gabungan dari himpunan B gabungan dari himpunan C sama dengan himpunan A tambah himpunan B tambah himpunan C kurang himpunan A irisan himpunan B kurang himpunan A irisan himpunan C kurang himpunan B irisan himpunan C tambah himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C. Untuk himpunan A1, A2 sampai dengan AR berlaku himpunan A1 gabungan dari himpunan A2 gabungan dari sampai dengan gabungan dari himpunan AR sama dengan sigma I himpunan AI kurang sigma 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan R. Himpunan AI irisan himpunan AJ tambah sigma 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan R. Himpunan AI irisan himpunan AJ irisan himpunan AK tambah sampai dengan tambah negatif 1 pangkat R kurang 1 himpunan A1 irisan himpunan A2 irisan sampai dengan irisan AR. Sekian dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu tentang pembuktian kesamaan dua himpunan. Yang pertama yaitu pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Nah, di sini ada contohnya, yaitu contoh 22. Misalnya, A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa himpunan A irisan buka kurung himpunan B gabungan himpunan C tutup kurung ekuivalen dengan himpunan A irisan himpunan B tutup kurung gabungan dengan himpunan A irisan dengan himpunan C tutup kurung.
dengan diagram Venn. Buktinya seperti ini. Nah, di sini dia punya gambar irisannya, yaitu warnanya sedikit gelap. Ini himpunan A, himpunan B, dan juga himpunan C. Ini yang sedikit gelap, ini merupakan irisannya. Nah, dari gambar tersebut, himpunan-himpunan di atas sangat ekuivalen. Nah, kedua diagram tersebut memberikan arsir yang sama. Terbukti bahwa ketiga himpunan tersebut ekuivalen. Slide selanjutnya, 2 titik pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Contoh 23, misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa himpunan A irisan himpunan B gabungan himpunan A irisan B aksen sama dengan himpunan A. Bukti himpunan A irisan B gabungan himpunan A irisan B aksen sama dengan himpunan A irisan B gabungan B aksen sama dengan himpunan A irisan U sama dengan A. Contoh 24, misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa himpunan A gabungan B kurang A sama dengan A himpunan A gabungan B gabungan himpunan B. Bukti himpunan A gabungan himpunan B kurang A sama dengan himpunan A gabungan himpunan B irisan A aksen sama dengan A gabungan B himpunan B irisan himpunan A gabungan A aksen sama dengan himpunan A gabungan himpunan B irisan U sama dengan himpunan A gabungan himpunan B. Sekian. Buktikan bahwa untuk sembarang himpunan A dan B bahwa himpunan gabungan komplemen A irisan B sama dengan A gabungan B, dan himpunan A irisan komplemen A gabungan B sama dengan A irisan B. Bukti himpunan A gabungan komplemen A irisan B sama dengan A gabungan komplemen A irisan B sama dengan U irisan A irisan B sama dengan A gabungan B. Himpunan 2 A irisan komplemen A gabungan B sama dengan A irisan komplemen A gabungan A irisan B sama dengan himpunan kosong gabungan A irisan B sama dengan A irisan B. Misalkan A adalah himpunan bagian dari himpunan semesta, tuliskan hasil dari operasi-operasi bersetangkup berikut. A setangkup beda setangkup U, B A beda setangkup komplemen A, C komplemen A beda setangkup U. Saya akan menjelaskan slide berikutnya untuk menjawab 3 pertanyaan sebelumnya tentang beda setangkup. Oke, yang poin pertama itu beda setangkup antara A dan semestanya. Himpunan A dengan semestanya itu sama dengan A dikurang dengan semestanya, gabungan dari semestanya digabung dengan himpunan A. Itu A dikurang semesta U itu sama dengan himpunan kosong, gabungan dengan semesta dikurang A itu sama dengan himpunan A yang menghasilkan komplemen dari himpunan A. Terus poin kedua yaitu beda setangkup antara himpunan A dengan komplemennya. Itu himpunan A dikurang dengan komplemen A itu gabungan dari komplemen A dikurang dengan himpunan A itu menghasilkan irisan dari himpunan A dan himpunan A gabungan dengan komplemen A irisan dengan komplemen A itu menghasilkan gabungan dari himpunan A dengan komplemen A yang menghasilkan himpunan semestanya atau masuk dalam hukum komplemen. Terus poin C itu sama dengan mirip dengan poin A, itu antara komplemen beda setangkup dengan semestanya. Itu sama dengan komplemen A gabungan dengan semestanya dikurang dengan komplemen A irisan dengan himpunan semestanya, itu menghasilkan semesta dikurang dengan komplemen A menghasilkan himpunan dari A.
Dalam sebuah kelas terdapat 25 mahasiswa yang menyukai matematika diskrit. 13 mahasiswa menyukai aljabar linear dan 8 orang diantaranya menyukai matematika diskrit dan aljabar linear. Berapa mahasiswa terdapat dalam kelas tersebut? Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, dan jawabannya adalah misalkan A himpunan mahasiswa yang menyukai matematika diskrit dan B himpunan mahasiswa yang menyukai aljabar linear. Himpunan mahasiswa yang menyukai kedua mata kuliah tersebut dapat dinyatakan sebagai himpunan gabungan B, dan banyaknya mahasiswa yang menyukai salah satu dari kedua mata kuliah tersebut atau keduanya dinyatakan dalam mutlak A gabungan anggota B. Dengan demikian, gabungan anggota B sama dengan gabungan anggota A dijumlahkan dengan gabungan anggota B dikurangi irisan gabungan B sama dengan 25 ditambah 13 dikurangi 8 sama dengan 30. Jadi terdapat 30 orang mahasiswa dalam kelas tersebut. Oke, baik. Contoh 2. Berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang tidak habis dibagi 7 atau 11? Nah, jawabannya adalah misalkan P himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7 dan Q himpunan bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 11. Nah, dengan demikian P gabungan Q adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7 atau habis dibagi 11, dan P irisan Q himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7 dan habis dibagi 11. Baik, selanjutnya kita menentukan bilangan bulat positif yang tidak melebihi 1000 dan habis dibagi 7 atau 11. Langkah pertama, kita cari jumlah bilangan yang habis dibagi 7. Caranya adalah 1000 dibagi 7. Kita ambil bagian bulatnya dan hasilnya adalah 152. Langkah kedua, kita cari jumlah bilangan yang habis dibagi 11 dengan cara yang sama, yaitu 1000 dibagi 11 dan hasilnya adalah 90. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan bahwa ada beberapa bilangan yang habis dibagi 7 dan juga habis dibagi 11. Agar tidak dihitung 2 kali, kita harus mencari jumlah bilangan yang habis dibagi keduanya. Untuk itu, kita menggunakan yang namanya KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 7 dan 11 adalah 77. Kemudian 1000 dibagi 77 menghasilkan 12. Artinya ada 12 bilangan yang habis dibagi 7 dan 11. Terakhir, kita gunakan rumus gabungan, yaitu jumlah bilangan yang habis dibagi 7 ditambah dengan jumlah bilangan yang habis dibagi 11. Kemudian dikurangi yang habis dibagi keduanya. Sehingga diperoleh 152 ditambah 90 dikurang 12. Hasilnya adalah 220. Jadi terdapat 220 bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7 atau habis dibagi 11. Selanjutnya yaitu untuk memperjelas perhitungan tadi, kita bisa menggunakan diagram Venn seperti pada gambar. Di sini himpunan P merepresentasikan bilangan yang habis dibagi 7 dengan jumlah 142, sedangkan himpunan Q merepresentasikan bilangan yang habis dibagi 11 dengan jumlah 90. Bagian tengah yang merupakan irisan P dan Q, yaitu P iris Q, menunjukkan bilangan yang habis dibagi 7 dan 11 sekaligus yang jumlahnya adalah 12. Diagram ini membantu kita memahami bahwa ada bagian yang tumpang tindih sehingga tidak boleh dihitung 2 kali. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus jumlah P ditambah jumlah Q kemudian dikurangi irisan keduanya. Selanjutnya, jika kita memiliki 3 himpunan, misalnya A, B, dan C, maka perhitungannya menjadi sedikit lebih kompleks. Rumusnya adalah jumlah A gabungan B gabungan C sama dengan jumlah A ditambah jumlah B ditambah C kemudian dikurangi jumlah irisan A dan B, irisan A dan C serta irisan B dan C, lalu ditambah kembali irisan ketiganya.
Hal ini dilakukan karena pada tiga himpunan ada kemungkinan suatu elemen yaitu lebih dari 2 kali, sehingga kita perlu dikoreksi dengan menambahkan kembali bagian yang terhitung berulang. Dengan demikian, konsep ini dikenal sebagai prinsip inklusi dan eksklusi, yang digunakan untuk menghitung jumlah anggota gabungan beberapa himpunan dengan tepat. Jadi baik, contoh 3, berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi oleh 5, 7, atau 11? Jawab, misalkan P himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 5, Q himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7, dan R himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 11. Dengan demikian, P gabungan Q gabungan R adalah himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 5 atau 7 atau 11 dan seterusnya. Himpunan P irisan himpunan Q irisan himpunan R adalah bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11. Himpunan P dan irisan Q adalah himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. Nah, himpunan P irisan himpunan R adalah tim bilangan bulat positif juga yang dimana tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 5, 11, dan himpunan Q irisan himpunan R adalah bilangan bulat positif di mana mutlak himpunan P sama dengan 1000 per 5 sama dengan 200, mutlak himpunan Q sama dengan 1000 per 7 sama dengan hasilnya 100 per 42. Dan mutlak himpunan R sama dengan 1000 per 11 sama dengan 90. Mutlak himpunan P irisan himpunan Q sama dengan 1000 dibagi KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 11 sama dengan 55. Karena itu 1000 dibagi dengan 55 sama dengan 28. Mutlak himpunan irisan R sama dengan 1000 dibagi KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 7, 11 peroleh 77, maka 1000 dibagi dengan 77 sama dengan 12. Mutlak himpunan dari P irisan Q irisan R sama dengan 1000 dibagi dengan KPK dari 5,7 dan 11 diperoleh 385, kemudian 1000 dibagi dengan 385 sama dengan 2. Maka mutlak himpunan P gabungan himpunan Q gabungan himpunan R sama dengan 200 tambah 42 tambah 90 kurang 28 kurang 18 kurang 12 tambah 2 sama dengan 376. Saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Jadi, terdapat 376 bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 5, 7, atau habis dibagi 11. Ilustrasi dari perhitungan tersebut dapat dilihat di diagram berikut ini. Formulasi prinsip inklusi, eksklusi untuk himpunan hingga himpunan A1, himpunan A2, himpunan A3 sampai himpunan AN adalah sebagai berikut. Jumlah banyak elemen himpunan A1 gabungan himpunan A2 gabungan sampai gabungan himpunan AN sama dengan sigma 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N. Jumlah banyak elemen himpunan AI kurang sigma 1 kurang dari I kurang dari J kurang dari sama dengan N. Jumlah banyak elemen AI irisan himpunan AJ tambah sigma 1 kurang dari sama dengan I kurang dari J kurang dari K kurang dari sama dengan N. Jumlah banyak elemen himpunan AI irisan himpunan AJ irisan himpunan AK kurang sampai tambah minus 1 pangkat N tambah 1. Jumlah banyak elemen himpunan AI irisan himpunan AJ irisan sampai irisan himpunan AN.
Sekian dan terima kasih.